ngomong dulu, setuju nggak? Pertanyaanku tadi kau jawab dulu. Jadi gini, oke, saya jawab ya, perhatikan dulu ya. Jadi jangan potong saya. Ketika meteor dan bintang jatuh, itu seperti kilatan cahaya. Itu pertama. Ketika kamu bilang itu sama, udah ya, saya nggak bisa diskusi dengan baik kayak gini. Kayak gini kaum Islam berarti memang ya. Udah, saya nyerahlah, kaum Islam nggak bisa diskusi yang baik. Saya turun aja. Kalau begini, saya mau membukakan akal pikiranmu. Jika kau samakan cahaya iblis dengan cahaya Tuhan, sebentar. Kaum Islam nggak mengedukasi, betul. Nggak mengedukasi betul. Ngerajuk dia. Enggak. Kan kayak gini, kau samakan cahaya. Sebentar, itu kan berbeda range waktu. Iblis dulunya, sebentar Pak. Iblis itu dulunya malaikat terang, itu Mikael. Ya, Lucifer. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani Hilal itu diusir dari surga. Dia berbentuk cahaya, jatuhnya seperti cahaya. Paham ya? Karena itu malaikat terang juga, lebih yang waktu-waktu sebelum dia berubah jadi iblis. Dia itu malaikat terang, Faruk. Jadi seperti cahaya jatuh. Sama juga Paulus, waktu dia ketemu berbentuk cahaya. Jadi nggak masalah. Itu dengan range yang berbeda. Sama yang saya katakan tadi, ketika meteor jatuh dan bintang jatuh sama-sama cahaya, tidak bisa kau samakan. Ah, udah. Kalau di kaum Islam nggak mengerti, saya sudah angkat tangan. Silakan. Udah silakan. Silakan. Kita angkat tangan gitu. Sekarang saya tanya kamu. Enggak, kalau udah angkat tangan. Saya tanya kamu. Ngapain kau lagi naik ke atas? Oke, tanggapi, silakan tanggapi. Silakan. Gini Dinda ya. Makanya saya bilang, mustahil teman-teman Kristen ketika dia Kristen di waktu yang sama dia jujur ketika memahami Bibelnya, mustahil. Karena apa? Orang-orang yang jujur membaca Bibelnya dan memahami Bibelnya nggak mungkin dia menjadi Kristen. Aku balikkan lagi datanya ini. Kita kaji lagi datanya ini. Ini ya. Kita mulai dari Lukas 10 nomor 18 tadi. Ini ya. Nih. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, seperti cahaya dari langit." Saya tanya kepada Dinda Minikel, sosok yang jatuh seperti kilat dari langit, ya, disebut Yesus adalah siapa? Ya, pada waktu itu memang iblis. Ya, iblis ya. Iblis jatuh dari langit. Oke, sebelum itu range waktunya kapan? Range waktunya kan zaman Yesus kan? Sebentar. Range waktunya kan waktu Yesus berbicara dengan murid, betul nggak? Iya. Sebentar, biar enak. Range waktunya itu di zaman Yesus. Nanti kau tengok coretan Yesus kan gitu. Di zaman Yesus cuman ya. Oke, udah. Silakan. Iblis ini ketika jatuh dari langit, ketika jatuh dari langit, dia dalam bentuk cahaya kan? Ya kan? Cahaya dari langit itu adalah iblis, gitu kan? Memahami sederhananya Lukas 10:14 ini kan? Itu dikatakan oleh Yesus pada masa itu. Dalam Lukas 10 nomor 18, sosok yang turun dari langit itu dalam bentuk cahaya dikatakan Yesus itu adalah iblis. Setuju? Setuju? Dinda Mikael? Setuju tidak Dinda? Setuju ya, itu iblis. Itu iya betul iblis berbicara dengan murid-muridnya. Waktu dia berbicara dengan murid-muridnya. Di situ Yesus masih bersama muridnya ya. Iya, sekarang kita di situ Yesus bersama muridnya ya. Betul tidak? Silakan. Sekarang kita ke KPR 9-nya. Nomor 3 sampai 5. Pelan-pelan aja kita. Oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba ini waktu Paulus ya melakukan perjalanan ke Damsyik ya. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya dari langit, ada cahaya dari langit, dan cahaya dari langit itu adalah
Siapa cahaya dari langit itu? Sosok cahaya dari langit itu adalah siapa? Yesus. 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 Nah, dalam KPR 9, Terus? berdasarkan perkataannya Paulus, sosok cahaya dari langit yang dilihatnya itu adalah Yesus. Kan gitu. Oke, tapi poin dari sini adalah cahaya dari langit. Nah, karena ada dua informasi yang berbeda, kan ini informasi yang berbeda nih. Cahaya dari langit dikatakan Yesus dalam Lukas 10:18 adalah iblis. Cahaya dari langit yang dikatakan Paulus dalam KPR 9 nomor 35 adalah Yesus. Maka muncul pertanyaan, dari dua informasi yang berbeda ini, informasi siapa yang kau percaya? Informasi dari Yesus yang mengatakan cahaya dari langit itu adalah iblis, informasi dari Paulus yang mengatakan cahaya dari langit itu adalah Yesus. Informasi siapa yang kau percaya? Silakan Dinda. Udah ya, saya jangan potong saya ya. Boleh jangan potong saya ya. Oke. Bisa ya? 1-2 menit jangan potong saya. Oke? Supaya kita diskusi. Boleh kan? Boleh dulu nggak? Loh, kau bilang aku jangan kau potong omonganmu, makanya aku diam. Gimana? Oke. Jadi yang berbicara Yesus kepada muridnya itu berbicara tentang Hillel bin Sakar. Yesaya 14 ayat 12. Bagaimana ya Hillel itu adalah malaikat terang yang dahulunya. Wahyu 22 ayat 26. Bintang timur yang gilang gemilang. Sebentar. Jadi itu range yang berbeda. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, ya memang benar bahwa Hillel bin Sakar diusir dari sorga. Baca Yesaya 14 itu seperti kilatan cahaya diusir dari sorga. Itu dengan topik yang berbeda. Dan kisah para rasul yang dikatakan oleh kisah para rasul 9 oleh Paulus. Ya, ketika Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus sudah bangkit naik ke sorga, dia berbentuk cahaya bertemu Paulus. Jadi itu udah konteks yang berbeda. Jadi jangan kamu samakan karena cahaya. Oh, ini iblis dengan Yesus sama karena berbentuk cahaya. Sama yang saya katakan tadi. Ketika saya katakan jin dan iblis sama-sama berbentuk api, apakah itu dengan sosok yang sama? Ya tentu tidak. Sama saya katakan juga dari langit. Ketika meteor jatuh berbentuk cahaya dan bintang ketika jatuh juga berbentuk cahaya, apakah itu dengan sosok yang berbeda? Tentu yang sama. Tentu berbeda. Jadi itu sudah bisa saya jawab. Apa? Itu jawabannya. Silakan, Bang Faruk. Oke. Silakan. Berarti kau mau mengatakan dalam Lukas 10:18 Yesus menarasikan satu sosok yang diusir dari surga, yaitu adalah iblis dalam bentuk cahaya, betul? Betul, Hillel bin Sakar, betul. Yesaya 14 ayat 12. Oke. Ya. Dan dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, pernyataan ini dikatakan oleh Paulus sesaat setelah Yesus dalam iman kalian diangkat ke surga, kan? Betul? Iya, Betul kan? betul. Ya, setelah Yesus Ya, diangkat ke surga, setuju. barulah Paulus melihat cahaya ini, kan gitu, yang dalam KPR 9 ini, betul? Betul, betul. Nah, maka muncul pertanyaan baru lagi. Siapa yang ngusir Yesus dari surga? Yang ngusir Yesus dari surga apa sih? Yalah, saya kalau diskusi begini nggak, mana datanya Yesus di surga? Data mana? Data mana? Data mana? Tidak, kita diskusi dengan pakai data dong. Jangan jadi kayak anak SD kita diskusi. Ini kan komal edukasi gitu loh, supaya mencerdaskan. Enggak, di mana kamu bisa memframing Yesus diusir dari surga? Di mana? Saya katakan kan Hillel. Yesaya 14 ayat 12. Itu kan berbeda range waktu. Paham ya? Ketika Yesus naik ke surga, ya ada yang dulu namanya Saulus, ingin membunuh pengikut Yesus. Dan dia bertemu dengan Yesus itu dengan range yang berbeda. Jadi jangan kamu samakan, Pak Faruk. Paham nggak, Pak Faruk? Apa yang kau sampaikan ini dari apa yang kau sampaikan, Dinda, ulangin ya. Nggak, datanya mana? Saya nggak ada katakan Yesus terus sudah surga. Datanya mana? Supaya edukasi kita. Ulangin ya, boleh? Ulangin ya. Kalau kau mau merubah jawabanmu nggak apa-apa. Kau rubahlah. Di dalam Lukas 10:18 kan tadi kau katakan, berarti sosok yang dilihat Yesus dalam bentuk cahaya itu adalah sosok yang diusir dari surga. Ya kan? Karena Betul. Itu ketika Yesus di dunia ya. Sebentar. Yesus dalam dunia berbicara sama muridnya. Setuju nggak?
Ini kan ketika Ya, ini yang kita oke. bilang, bahkan di sini pun nanti aku perjelas Betul, kan, Yesus dalam dunia, ini kan betul. setelah Yesus diangkat kan, Ya. KPR 9 kan setelah Yesus diangkat ke surga. Betul. dalam Itu kan ada Al-Quran. berbeda ranks berbeda kan? Iya, dengar dulu. Betul. Nah, dalam Lukas 10:18, Yesus kan menggambarkan sosok yang jatuh dari langit, turun dari langit dalam bentuk cahaya itu adalah iblis. Terus kau bilang, itulah sosok yang diusir dari surga. Turun ke dunia memang dalam bentuk cahaya, kan begitu. Begitu tadi kau bilang? Hmm. Oke, berarti Lukas Iya. 10:18 menggambarkan cahaya dari langit itu adalah sosok yang diusir dari surga, kan gitu. Pada zaman Yesus masih ada di bumi, ya kan? Betul? Iya, cahaya itu siapa namanya? Kan ada Helel. Ya namanya kan Iya. Helel. Nah, aku poinnya yang Namanya kan penting, ada. nah, Helel, iblis atau siapapun itu kan diusir dari surga, kan? Bener nggak? Iya, namanya kan Helel. Iya, namanya Iya. kan Helel dan berbentuk Helel ini dalam cahaya yang diusir. terlihat, betul. Helel ini diusir dari surga apa diusir dari Tarutung? Kau jawab aja lah dulu. Udah, enggak. Helel Sekarang diusir bukan dari cahayanya, namanya kan Helel. Iya, si Helel ini diusir dari mana? Dari surga atau dari kaban jahe? Dari mana? Dari surga. Nah, dari surga. Sosok yang turun dari sosok cahaya dari langit itu adalah sosok yang diusir dari surga, kan gitu. Nah, sekarang kita ke KPR 9 nomor 3 sampai 5. Ketika Paulus menceritakan kisah ini, kan gitu. Ya, kisah ini waktu itu Yesus kan sudah diangkat ke surga, kan? Betul? Betul. Tidak di dunia lagi dia Yesusnya, sudah diangkat ke surga dalam iman kalian, betul? Betul nggak? Iya. Nah, maka muncul pertanyaan, ketika Yesus di surga, ternyata Yesus datang ke dunia, ditengok sama Paulus dalam KPR 9 ini tadi. Sementara sebelum itu Yesus sudah terangkat ke surga. Kan gitu, Lukas 10:18, cahaya itu adalah sosok yang diusir dari surga. Maka muncul pertanyaan dalam KPR 9 nomor 3-5, siapa yang telah mengusir Yesus dari surga? Udah. Udah ya? Udah? Oke. Coba kamu baca Lukas 10, itu bukan cahaya tapi kilat. Kilat dari langit. Baca dulu, sebentar. Sebentar dulu. Nih, Sebentar. Kadang kalau kilat itu seperti cahaya. iya, dengar. Baca dulu Aku baik-baik. udah buka ada paralelnya di dalam original Baca teksnya Lukas itu. 10:18. Seperti kilat dari langit. Iya. Seperti kilat dari langit. Bukan Iya. berbeda dengan cahaya, tetapi Iya. kilat itu bisa bentuk cahaya. Bunda, Oke. dengar abang. Di dalam original teksnya, kata kilat itu tertulisnya kata astrapi atau astrap. Astrap itu, ya, artinya atau terjemahannya itu ada dua, cahaya dan kilat. Tapi yang mendekati itu adalah cahaya. Bukan aku yang menjelaskan, Bibelmu yang menjelaskan. Cuman entah mungkin LAI malu bikin cahaya. Nanti takutnya sama KPR 9, kan gitu. Tulisnya kilat. Dia lupa bahwasanya apa? Coba KPR 9 buka original teksnya. Original teksnya. Iya, nanti aku buka. Dia lupa. Dia nggak tahu, nggak sadar bahwasanya apologet Islam ada yang bisa bahasa Yunani. Nih, Lukas 10:18. Nih, kilat ya, dengan kode 796 Dinda ya. Nih, tertulisnya astrap ya. Bentar, aku besarkan dulu. Loh. Nampak nggak? Ya biar enak kita belajar ya. Astrap. Oke. Astrap ya, tengok ya. Kan bener aku bilang kan, boleh kilat, Oke. boleh cahaya, kan gitu. Oke, sekarang kita pergi Oke. ke 9 ya. Buka yang kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3. KPR Kisah Rasul 3 9. berapa tadi? KPR 9. KPR 9 ya. Iya, KPR 9. Buka dulu itu biar sama nggak bahasa original teksnya. Nih, sama Dinda. Biar kita edukasi dulu. Biar kita bedah.
Lukas 9 ayat 3 ya. Ya, Saya baca 9 ayat 3. ya. Terbesarkan ya. Buka, coba buka. Ya. Oke, kita langsung ke ITL-nya ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ya, sudah dekat kota itu tiba-tiba nih cahaya ya. Oke, kode 5457. Beda-beda original teksnya. Original teksnya berbeda ya. Kodenya pos. Beda ya. Ya. Astrape dengan pos itu berbeda. Coba buka original teksnya. Di Itu kan sini- berbeda original teksnya. Dengar dulu. Di sini tertulisnya pos. Catat ya. Kita catat ya. Di situ dia di Lukas 10:18 tertulisnya Astrape. Astrape. Oke. Di Betul. dalam Itu ya, KPS Astrape. tertulisnya pos ya. Oke. Oke. Tapi di sini ini cahaya ya. Ya kan? Ya kan? Nggak, Astrape itu bisa kilat, bukan hanya cahaya. Sebentar, Tidak, kilat. pos ini Bisa kilat. pos ini terjemahannya kan cahaya kan tadi. Oh ya. Pos cahaya. Ya, Cahaya. Itu dalam identik dengan cahaya. Pos itu terang. Sebentar. Pos itu terang dan cahaya. Sedangkan Astrape bukan terang. Ya, kita translate ya. Kita translate. Translate. Bentar ya. Nggak langsung aja di situ. Di situ pos itu terang. Berbeda dengan Astrape. Astrape bukan terang. Itu perbedaannya. Sama-sama. Ya, Indonesia Yunani ini kita buka ini. Ya, cahaya. Bentar ya, cahaya. Tertulisnya di sini kata apa Dinda? Dinda Mikael. Pos. Ya, kata fos. Sekarang kita ketik. Pos. Kita ketik kata kilat. Ya, kilat. Di sini tertulisnya Sebentar Faruk. Kamu pernah nggak mendengar saya lari seperti kilat? Apakah saya harus berbentuk cahaya? Lari saya seperti cahaya? Seperti kilat. Sebentar Faruk. yang ada Ketika saya seperti dibilang lari itu lari seperti kilat. Bukan seperti Sebentar secepat. Nora, jangan Kilat. potong dulu Nora. Tidak ada. Aduh. Saya lari seperti kilat. Saya lari seperti secepat kilat. secepat kilat. Iya, saya lari secepat kilat. Apakah lari saya secepat kilat saya cahaya? Apakah saya cahaya? Dinda, dengar dulu. Enggak, saya tanya dulu. Saya lari secepat kilat. Apakah saya cahaya? Dinda, Jawab dulu. Jawab dulu. Dengar, kita kaji ya. Nah, itu dia Faruk nggak bisa jawab. Jawab dulu. Saya lari secepat kilat. Apakah saya cahaya? Iya, kita kaji Itu dulu. dia. Kamu Itu dia. lari Faruk nggak bisa secepat menjawab. kilat. Faruk Ya nggak kan, bisa kamu menjawab. lari- Ya, ini kamu lari secepat kilat. Ya kan? Apakah saya berbentuk cahaya? Apakah saya berbentuk cahaya? Ya, nanti aku kaji. Nanti kita kaji. Silakan. Kamu lari secepat kilat. Kata kilat di sini kata sifat atau kata benda? Sifat. Sifat, ya kan? Oke. Iya. Kamu lari secepat kilat, kata lari. Ini lari ini kata sifat atau kata apa? Kata sifat atau kata pembuatan? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Iya kan? Bagaimana kamu menyamakan antara sifat dengan kata kerja? Apa sih? Ketika Nggak kamu nyambung, Faruk. menyampaikan dulu, ketika kamu menyampaikan, ya, aku lari secepat kilat. Orang memahami di situ bukan larimu kayak kilat, tapi cepatnya kau lari, ya, cepatnya kau lari secepat cahaya menghampiri. Yang dikaji di situ Enggak, sebentar Faruk, sebentar. Gini. Ketika katakan saya lari secepat kilat, apakah saya sosok cahaya? Saya tanya dulu kamu. Tidak, betul nggak? Ya, kau bukan kilat, Betul tidak, tapi kan? kecepatan kamu berlari ini Enggak. seperti cepatnya kilat. Sebentar. Pertanyaannya, ketika saya lari secepat kilat, apakah saya bentuk sosok cahaya? Saya tanya kamu dulu. Tidak. Kamu Saya sosok bukan cahaya nggak? Bukan. Tidak. Oke, Bukan. oke, Nah. satu. Itu satu. Nah, Oke, ketika- Anda benar. Nah, Ketika sekarang- Yesus mengatakan ketika Yesus mengatakan iblis jatuh seperti kilat, apakah kamu mengklaim bahwa iblis itu cahaya? Nah, tapi cahaya Tentu itu, tidak. ya, yang cahaya yang muncul itu adalah gambarannya iblis, betul? Betul enggak?
adalah gambaran iblis yang dilihat oleh Yesus, betul? Ya, itu Yesus mengatakan kilat, seperti kilat, bukan berarti cahaya, tetapi Yesus cahaya. Sebentar. Tapi kan Bible kamu, Tapi Yesus cahaya karena original teksnya berbeda. Fos Tapi sama kan antrafe Bible- berbeda. Sebentar, fos sama antrafe. ini kita buka ya dari KBBI saja ya, berdasarkan KBBI Itu berbeda. ya. Faruk, Ya. original Ini kan teksnya sudah KBBI. berbeda dengan anstrafe. Itu sudah berbeda. Cahaya itu bentuk, sedangkan kilat itu kata sifat. Jadi ketika Yesus mengatakan iblis jatuh seperti kilat, belum tentu iblis itu cahaya. Tetapi ketika Paulus melihat Yesus, ya itu pasti cahaya karena dia fos. Paham ya? Ini dari KBBI ya. Udah paham sih dia Faruk ya? Ini kata dari KBBI aja kita kaji ya, dari KBBI ini. Nih. Cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Cahaya ini petir. Ya kan? Seperti petir dan sebagainya. Udah? Ini penjelasan dari kilat ya. Kilat itu adalah cahaya yang berkelebat seperti petir. Ya, berkelebat dengan cepat di langit seperti petir dan lain sebagainya. Ya, KBBI saja menyamakan antara makna kata kilat dengan kata cahaya. Makanya dalam Lukas 10:18 ya terjemahan di situ dari original teksnya tadi bisa dipahami kilat, bisa dipahami cahaya. Kan gitu. Begitu juga yang tertulis dalam KPR 9. Bisa dipahami kilat, bisa dipahami cahaya. Nah, terakhir sekarang saya tanya, sosoknya kan beda. Dalam KPR, dalam Lukas 10:18, sosok yang menyerupai kilat atau cahaya itu adalah iblis. Sementara di dalam KPR 9, sosok yang menyerupai cahaya itu adalah Yesus. Yang jadi pertanyaan, informasi yang mana kamu percaya? Informasi yang dikatakan Yesus dalam Lukas 10:18 atau informasi yang disampaikan Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5? Silakan. Oke, sebelum itu saya tanya dulu. Bang Faruk, jawab dengan jujur. Kilat itu sama dengan cahaya enggak? Saya tanya kamu. Jawab dengan jujur. Kilat itu sama dengan cahaya enggak? Jujur jawab. Kau Jujur. tidak akan mengetahui Gak kilat bisa kalau jawab dengan tidak jujur. cahaya. Enggak, kamu jawab dengan jujur dulu. Kilat itu sama dengan cahaya enggak? Jawab dengan jujur. Apakah kilat itu sama dengan cahaya? Jawab dengan jujur. Kamu sekolah. Jawab. Jangan dipotong ya, jangan Jawab dulu. dipotong ya. Apakah kilat Ya, itu jangan sama potong. dengan cahaya? Ketika saya bilang kilat itu cahaya, saya tanya dulu. Jawab dengan jujur. Ini aku jawab. Ya. Apakah kilat itu sama Ya, dengan jawab aja. cahaya? Iya atau tidak? Ini aku jawab. Apakah kilat itu sama dengan cahaya tergantung sumbernya. Kalau sumbernya dari langit, ya kalau bersumber dari langit, kau tidak akan mengetahui kilat jika matamu tidak melihat cahaya. Sebelum Kan kau kemana-mana, mendengar suara Pak. kilat, dengar dulu Dinda. Ini yang terjadi, reaksi yang terjadi di atas bumi ini. Sebelum kilat itu menyambar, duluan yang kelihatan di bumi itu adalah cahaya. Nampak cahayanya, baru kilatnya debam, katanya begitu Dinda. Jadi jangan kau pisah-pisahkan. Enggak, saya tanya dulu pertanyaannya. Apakah kilat itu sama dengan cahaya? Sebentar. Dengar dulu, kecuali cahaya itu Saya lari berasal cepat dari seperti kilat. Nah, kalau berdasarkan Lukas 10:18 dan KPR 9, apakah kilat itu sama dengan cahaya? Jika berdasarkan kedua ayat ini sama. Karena apa? Sama-sama berasal dari langit. Oh, baru tahu saya bahasa ini sekilat sama dengan cahaya. Baru tahu saya. Baru tahu saya kilat itu sama dengan cahaya. Memang baru sekolah di mana ya Faruk ini? Baru tahu saya kilat itu sama dengan cahaya. Sekolah mana si Faruk ini? Jangan-jangan tidak sekolah si Faruk ini. Kilat itu sama dengan cahaya. Jangan-jangan tidak sekolah. Gini Pak. Jadi kalau saya bilang saya lari seperti kilat, belum tentu saya cahaya. Ini berarti KBBI salah.
KBBI salah. Coba kamu KBBI kilat, KBBI cahaya, coba. Ini Coba buka Ini KBBI kilat kilat ini, sama bukan cahaya. kilat. Enggak. Kilat, penjelasan kilat yang pertama adalah cahaya yang berkelebat dan cepat dari langit. Makanya aku bilang tadi, cahaya itu tergantung bersumber dari mana cahaya yang kau maksud. Kalau cahaya itu berasal dari langit, tetapi- kalau cahaya itu dari langit, dari langit, maka kilat dan cahaya itu memiliki definisi yang sama jika bersumber dari langit, kecuali bersumber bukan dari langit. Tidak bisa disamakan cahaya sama kilat, nggak bisa. Tapi kalau bersumber dari langit, ya Oke. kilat ya cahaya. Karena kau tidak akan tahu itu adalah kilat jika tidak disertai dengan cahaya. Udah. Bang Bentar. Mikael. Jadi gini Pak Arus. Gini Sebentar, Bang Bella, Mikael. jangan dulu potong saya. Jangan dulu potong saya. Jangan dulu Silakan, potong saya mau kasih dulu Faruk. Jadi gini Faruk ya. Ketika dikatakan kalau cahaya dalam KBBI itu terang, sinar. Oke? Mana Sinar, datanya? terang. Ya. Saya nggak bisa open cam. Buka aja KBBI. Buka KBBI cahaya. Buka KBBI. KBBI buka cahaya itu sinar atau terang. Buka Arti kata KBBI. kilat KBBI bersama cahaya. ini Enggak, cahaya. Supaya ada perbedaan. Itu arti kata kilat. Itu kilat. Cahaya. kilat, ya. Cahaya. Di sini arti kata kilat dikatakan cahaya kan, betul? Kita buka dulu di sini ya. Di Iya. sini arti kata kilat Arti adalah kata cahaya betul? itu bisa sinar atau terang. Iya, di sini di penjelasan yang ini kilat itu bisa dikatakan cahaya, betul? Berdasarkan KBBI kan. Nanti kita pindah ke cahaya, betul? Betul nggak? Betul. nggak? Betul. Oke, kau mau cahaya ya? Betul. Tapi belum tentu sebentar. Tapi Cahaya. tapi kilat belum tentu sinar. Sebentar. Tapi kilat belum tentu sinar. Kita bikin Apa dua sih aja itu? langsung ya, boleh? Penjelasan KBBI soal kilat dan cahaya, cocok kalau kayak gini? Iya, Gini aja coba. kita bikin, bukan Silakan. komparasi ya, boleh? Bisa. Oke. Silakan. Nah, muncul lagi nih, kita buka. Atau gini, perbedaan cahaya dengan kilat. Perbedaan aja. Perbedaan cahaya dengan kilat. Biar dijelaskan coba. Coba Ini ketik sama, perbedaan ini cahaya sama dengan kilat ini. coba. Ini. Ini penjelasannya dari KBBI-nya Dinda. Kilat dan cahaya ini sama ini. Kilat yaitu kilat juga cahaya. Ya, penjelasan kilat pertama, cahaya yang Tapi kilat belum berkelebat. tentu sinar. Sebentar. Yang kilat bahas belum sinar tentu terang. siapa? Yang bahas sinar Karena siapa? cahaya itu terang pasti sinar. Buka KBBI. KBBI itu cahaya itu sinar. Terang. Coba buka KBBI. Bibelmu kau bantah, KBBI kau bantah. Buka KBBI. Aduh. Buka KBBI. Cahaya itu sinar dan terang. Nipu aja kerja kamu. Lalu tadi yang minta KBBI, ku buka KBBI, kau tolak juga KBBI. Makanya aku bilang, Oten itu kalau nggak berdusta nggak bisa dipertahankannya bibelnya.